Hi guys, welcome to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Aini. Here I'm going to explain about part of speech. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang part of speech. This is part of speech. Ini adalah part of speech. Part of speech adalah kelas kata. Ini merupakan bagian-bagian yang mendasar dalam kalimat bahasa Inggris. Di dalam kalimat bahasa Inggris tentunya ada yang namanya kelas kata. For example, I eat a cake. Saya makan roti. Saya di sini sebagai pronoun kata ganti, makan sebagai verb kata kerja, roti adalah kata benda. Oke, we will continue on the first. Kita lanjut yang pertama. Part of speech yang pertama adalah noun. This is noun. Noun adalah kata benda. Noun adalah kata benda yang mana di sini bisa menamai atau memberikan nama untuk orang. Yang pertama adalah person, orang. Orang di sini contohnya John, Josephine, Salsa, Chelsea. And then noun for things. Noun di sini digunakan untuk benda. Contohnya buku, pensil, meja, kursi, dan yang lainnya. Kemudian noun yang ketiga adalah untuk memberikan nama hewan atau animal. For example, cat, buffalo, tiger, lion, etc. Kemudian noun yang keempat adalah untuk memberikan nama konsep suatu barang yang abstrak. Contohnya romance, love, bla bla bla. Okay, then we will continue on pronoun. This is pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti di sini fungsinya adalah untuk menggantikan sebuah kata benda atau untuk menggantikan noun, dan juga fungsinya untuk to avoid repetition, untuk menghindari namanya pengulangan. Contoh dari pronoun adalah I, she, it, this, that. Kita ambil contoh yang to avoid repetition, untuk menghindari pengulangan. Contohnya, I bring a book. Saya membawa buku. It is on the table. It di sini ini untuk menggantikan namanya a book atau kata benda. Maka disinilah fungsi dari pronoun sebagai to avoid repetition, untuk menghindari yang namanya pengulangan. Oke, next we will continue on the verb. Kita lanjut kepada verb. Verb itu apa sih? Verb adalah kata kerja. Kata kerja di sini adalah to show an action, event, or circumstance. Jadi kata kerja di sini untuk menunjukkan sebuah kejadian, menunjukkan sebuah keadaan, dan juga menunjukkan sebuah tindakan. Contohnya, eat, drink, sleep, shout, song, bla bla bla. Jadi ini menunjukkan sebuah tindakan ketika dia makan, minum, tidur, menyanyi, menari, dan yang lainnya. Next, we will continue on adjective. Adjective adalah kata sifat. Kata sifat di sini menunjukkan atau menjelaskan tentang noun, kata kerja, ataupun pronoun. For example, contohnya adalah beautiful girl. Beautiful girl. Beautiful girl di sini adalah gadis cantik. Cantik di sini adalah kata sifat, yang mana kata sifat di sini menunjukkan bahwa seseorang itu adalah cantik. Girl-nya di sini, gadis itu adalah cantik. Kita lanjut ke part of speech berikutnya adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kata keterangan di sini fungsinya adalah menerangkan kata kerja, menerangkan pronoun, kata ganti, dan menerangkan adverb yang lainnya, dan menerangkan kata keterangan yang lainnya. Contoh dari adverb adalah yesterday. Contoh yang lainnya quickly, slowly, fastly, bla bla bla. Seperti dalam sebuah kalimat, I saw you in Surabaya yesterday. Saya melihatmu di Surabaya kemarin. Jadi kata keterangan di sini menunjukkan atau menerangkan bahwasanya saya melihatmu kemarin di Surabaya.
adalah preposition. Preposition adalah kata depan. Kata depan di sini combine with a verb, pronoun to make adjective phrase atau to make phrase. Jadi preposisi di sini adalah kata depan yang dikombinasikan dengan verb, kata kerja, ataupun pronoun, kata ganti untuk membentuk sebuah frase atau adverbial phrase yang mana di situ fungsinya untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan tersebut. Contohnya adalah in the classroom. I am in the classroom now. Saya berada di ruang kelas sekarang. Di ruang kelas sekarang. Nah, di sini dikombinasikan dengan namanya verb, pronoun, dan yang lain-lainnya, yang mana itu menunjukkan atau menjelaskan keberadaan dari seseorang tersebut. Oke, then we will continue on conjunction. Kita lanjutkan ke conjunction. Conjunction adalah kata sambung. Kata sambung di sini adalah untuk menghubungkan dua kata, dua frase, dua klausa, dua paragraf. Dua kata, dua frase, dua klausa, dua paragraf. Contohnya and, talk, although, bla bla bla. Kalau kita kasih contoh di dalam kata untuk menghubungkan dua kata, contohnya book and pencil, buku dan pensil. Untuk menghubungkan dua frase, contohnya beautiful girl and bad girl atau ugly girl. Part of speech berikutnya adalah interjection. Interjection adalah kata seru. Kata seru di sini merupakan ucapan pendek yang mengungkapkan sebuah emosi. Contohnya, wow, it's so beautiful. OMG, I forgot to bring your phone. Itu contoh dari interjection. Jadi dalam part of speech here, we will divide into 8 part of speech. Dalam part of speech kelas kata ini kita membaginya menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah noun, kata benda, kemudian pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata sambung, dan yang terakhir adalah interjection, kata seru. Dulu penjelasan kita kali ini. Don't forget to like, subscribe, and give comment. And thank you for your watching. Dan nantikan video-video berikutnya. Thank you, bye-bye.